Kita lanjut bahas BTT episode 290. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ekspresi bersemangat telah muncul dalam tatapan mata Soyen ketika dia melihat kristal teratai mengambang di lautan api ini. Di dunia sudah tidak ada lagi yang disebut dengan energi original. Dan ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke tahap Dodi. Kunti Andi telah mendapatkan pil embrionik tingkat D yang memberikannya kesempatan untuk bisa naik ke level Dodi. Sementara satu-satunya harapan dari kelompok Soyen dan juga pasukan aliansi hanyalah warisan dari dewa kuno ini. Sambil melihat pada Soyen, dewa kuno Tose pun berkata, warisanku ini mengharuskan seseorang untuk memiliki hati yang keras seperti batu. Selama pemikiran seperti itu terus ada di dalam benakmu, maka seseorang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Setelah mengatakan hal tersebut, dewa kuno Tose pun melambaikan lengan bajunya dan kristal teratai telah tergantung di atas kepala Soyen. Hal ini membuat Soyen menghirup napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sendiri, dan setelah tekadnya menjadi cukup kuat, kristal teratai itu pun memancarkan sebuah kilauan yang cukup aneh dan secara perlahan turun, kemudian menembus kepala Soyen dan masuk ke dalam pikirannya. Pada akhirnya, boom! Energi yang luar biasa tanpa ujung dan menakutkan ini telah menyebar dari dalam tubuh Soyen. Hal tersebut membuat Soyen terlihat cukup kesakitan. Bahkan tubuh dari Soyen juga langsung membengkak. Keringat terus mengalir dari seluruh pori-pori di tubuh Soyen, yang akhirnya tubuh Soyen pun benar-benar mulai membengkak menjadi sangat besar. Rasa sakit yang luar biasa telah membuat raut wajah Soyen menjadi berubah-ubah. Sementara Dewa Kuno Tose yang menyaksikan adegan seperti ini, ekspresinya masih tetap tenang. Jika Soyen tidak mampu bertahan di tahap awal dari warisannya ini, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan sepenuhnya. Detik berikutnya tubuh dari Soyen mulai menyusut. Kedua matanya yang tadinya tertutup tiba-tiba saja langsung terbuka, dan kemudian boom! Kedua mata Soyen pun meledak. Energi yang luar biasa keluar dari kedua mata Soyen, dan selanjutnya boom! Tubuh dari Soyen pun juga langsung meledak. Hal ini berubah menjadi kabut darah. Dewa Kuno Tose yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa mengernyitkan alisnya. Kali ini warisannya sudah benar-benar dimulai. Jika Soyen tidak mampu bertahan sedikit pun, bahkan dia tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan dari Dewa Kuno Tose. Tubuhnya akan benar-benar lenyap, dan bahkan jiwa Soyen juga akan menderita kerusakan yang serius. Jiwa dari Soyen hanya bisa menyaksikan tubuhnya yang sudah berubah menjadi kabut darah. Selanjutnya Soyen berkata, apakah sebenarnya aku telah gagal? Perasaan seperti ini membuat Soyen merasa cukup lemah, dan dia merasakan ngantuk luar biasa dan akan menutup matanya. Namun sebelum hal itu terjadi, Soyen tiba-tiba membuka matanya kembali, dan dia teringat bahwa ini merupakan saat yang paling kritis. Jika dia sampai tertidur, bahkan jiwanya kemungkinan akan lenyap dari dunia ini. Jiwa dari Soyen sekali lagi berkata, tubuh fisikku itu terlalu lemah. Aku tidak bisa menahan kekuatan dari warisan Dewa Kuno Tose, dan sekarang tubuh fisikku telah hancur. Bagaimana caranya aku bisa menyerap energi dari warisan itu? Tanpa tubuh fisik, maka tubuh jiwa dari Soyen ini benar-benar tidak akan bisa mendapatkan warisan tersebut. Sementara untuk membuat tubuh fisik juga membutuhkan banyak langkah yang rumit, di mana Soyen akan memiliki waktu untuk bisa memperbaiki tubuhnya. Kemudian Soyen teringat dengan kata-kata dari Dewa Kuno Tose, hati yang kokoh seperti batu. Selama ada pemikiran seperti ini, maka seseorang tidak akan pernah dihancurkan. Memikirkan hal itu saja, ada sebuah gugusan cahaya yang keluar dari hati Soyen, dan perasaan cemas Soyen kali ini telah berubah menjadi cukup tenang. Dia selalu mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Kuno Tose tersebut. Pada akhirnya Soyen telah mendapatkan sebuah pemahaman. Gugusan cahaya itu pun berubah dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang dari dalam jiwa Soyen. Jika dilihat dengan cukup teliti, maka di dalam tubuh jiwa Soyen ini ada biji api teratai.
Cahaya terang yang dipancarkan dari biji api teratai itu pun menyelimuti seluruh kabut darah yang tersebar, dan akhirnya kabut darah itu pun menyusut dengan cara yang cukup aneh untuk berkumpul kembali dan berubah menjadi tubuh fisik Xiaoyan. Melihat hal seperti itu, Xiaoyan cukup senang dan dia bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya yang saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Xiaoyan hanya mengedipkan matanya sambil berkata, penciptaan di tengah kehancuran, terus-menerus menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan. Kegembiraan Xiaoyan seperti itu tidak berlanjut lama sebelum pada akhirnya kekuatan menakutkan kembali menekan tubuh dari Xiaoyan, dan sekali lagi tubuh fisiknya pun langsung hancur. Bahkan kali ini kehancurannya cukup luar biasa yang membuat jiwa dari Xiaoyan merasakan sakit yang tidak biasa. Sekali lagi Xiaoyan tidak panik dan dia mengingat kata-kata dari Dewa Kuno Tose, hati yang kokoh seperti batu akan membuat seseorang tidak akan pernah hancur. Sekali lagi kabut darah itu pun disinari oleh sebuah cahaya dari biji api teratai di dalam jiwa Xiaoyan, kemudian berkumpul kembali menjadi tubuh fisik Xiaoyan. Akhirnya hal itu pun kembali meledak dan terbentuk tubuh fisik lagi, meledak lagi, terbentuk tubuh fisik lagi, meledak lagi. Hal seperti ini terus dilakukan secara berulang-ulang. Melihat adegan seperti itu hanya membuat Dewa Kuno Tose tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya dengan cukup lembut. Pemahaman bocah ini cukup baik. Tidak heran bahwa dia bisa mencapai tahap seperti ini di usia yang masih sangat muda. Selain itu, aspek yang paling berharga adalah dia memiliki hati yang benar-benar kokoh, serta tekad dan juga ketekunan yang luar biasa. Sepertinya misiku akan segera berakhir. Wajah dari Dewa Kuno Tose terlihat cukup lega, seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang berat. Waktu pun terus berlalu dan tanpa disadari sudah 1 tahun di dalam makam surgawi. Xiaoyan telah berulang kali mengalami kehancuran dan juga kelahiran kembali yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam menghadapi siklus seperti itu, bahkan pikiran dari Xiaoyan menjadi cukup pusing. Namun dia masih tetap bertahan untuk menjaga pikirannya supaya jiwa dari Xiaoyan tidak ikut dihancurkan, dan adegan dari penghancuran diri serta kelahiran kembali terus berlanjut seolah-olah tidak akan berhenti. Waktu 1 tahun di dalam makam surgawi berarti lebih dari 2 bulan di benua Doki, dan selama 2 bulan ini dataran tengah telah berubah menjadi kekacauan. Formasi yang telah diciptakan oleh klan Hun benar-benar menutupi seluruh dataran tengah, dan hal itu membuat dataran tengah ini sebagai tempat yang sangat mematikan. Langit yang awalnya biru sekarang telah berubah menjadi merah karena ditutupi oleh awan berwarna merah darah. Bahkan sinar matahari tidak ada yang bisa menerobos ke dalam tempat ini. Aroma yang berdarah juga telah menyelimuti seluruh dataran tengah. Kadang-kadang akan banyak cahaya merah keluar dari awan darah dan kemudian menutupi seluruh dataran tengah ini. Dimanapun cahaya merah itu melintas, akan banyak kematian muncul di tempat itu, dan ini merupakan bencana yang besar bagi seluruh dataran tengah. Seluruh sekte dan juga faksi yang berada di dataran tengah ini tidak mampu berbuat apapun dengan yang dilakukan oleh klan Hun. Mereka benar-benar sangat ketakutan dan tidak berdaya menghadapi bencana seperti ini. Pada akhirnya mereka mengerti betapa kejam dan juga kuatnya metode dari klan Hun. Hal tersebut membuat banyak faksi dan juga sekte yang tidak mampu menghadapi kekejaman dari klan Hun. Mereka pun mencari perlindungan ke markas dari aliansi Rumah Langit. Hanya tempat itulah yang mampu bertahan menghadapi kekejaman dari formasi yang diciptakan oleh klan Hun. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, area dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitar markas besar dari aliansi Rumah Langit telah ditempati oleh banyak orang. Aliansi Rumah Langit tidak berdaya menghadapi faksi-faksi yang telah datang mencari perlindungan pada mereka. Yang bisa dilakukan hanyalah bergandengan tangan dengan cukup banyak ahli untuk bisa melepaskan penghalang dan juga pertahanan besar yang mencakup radius 5.000 km di sekitar aliansi Rumah Langit. Meskipun demikian,
penghalang dari pertahanan ini tampaknya masih menyediakan ruang yang tidak memadai. Banyak faksi tidak punya pilihan selain terlibat di dalam konflik dengan faksi yang lainnya supaya mereka bisa mendapatkan perlindungan dari aliansi Rumah Langit. Mereka tidak segan-segan melakukan perkelahian satu sama lain yang menyebabkan kematian dan juga banyak luka. Tentara aliansi Rumah Langit tidak ikut campur dalam masalah ini. Mereka hanya bisa menciptakan penghalang pertahanan, namun tidak mampu menertibkan orang-orang yang mencari perlindungan di dalam tempat ini. Sementara Guyuan, Sukun, dan juga orang-orang teratas dari aliansi Rumah Langit, mereka telah bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi. Namun pada akhirnya mereka hanya kembali dengan kegagalan. Bagaimanapun juga, energi yang dipancarkan dari formasi besar yang diciptakan oleh Hun Tiandi tidak mampu ditahan oleh Guyuan, Sukun, dan juga yang lainnya. Mengikuti aliran waktu, dataran tengah yang awalnya damai sekarang telah ditutupi oleh kehancuran. Sepintas kiamat akan segera tiba, dan banyak orang ketika memikirkan hal seperti itu saja menjadi putus asa. Tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan situasi seperti ini. Waktu pun terus berjalan, dan ini merupakan 3 bulan. Namun, awan darah yang telah menutupi seluruh dataran tengah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghilang. Seluruh orang yang berada di dalam dataran tengah ini hanya bisa terdiam karena mereka ketakutan. Serangan demi serangan yang dilancarkan oleh formasi besar yang diciptakan oleh Hun Tiandi hingga detik ini juga tidak melemah. Dimanapun tempat yang dilewati oleh serangan itu akan diubah menjadi genangan darah. Clan Hun benar-benar telah melakukan sesuatu yang di luar nalar. Melihat adegan seperti ini saja membuat banyak orang menjadi putus asa. Dan kali ini energi-energi yang sangat besar telah berkumpul di dalam formasi. Hal itu membuatnya semakin menakutkan, dan semua orang tahu begitu Hun Tiandi keluar dari kondisi pelatihan, maka tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghentikannya. Cerita kemudian berpindah kembali ke markas dari aliansi Rumah Langit. Di sana sudah banyak tokoh papan atas yang berdiri di sebuah alun-alun yang besar. Tatapan mata mereka semuanya terlihat cukup suram ketika melihat pada formasi besar yang diciptakan oleh Hun Tiandi. Sukun tiba-tiba saja mengatakan, aura dari Hun Tiandi menjadi semakin kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia sepertinya akan berhasil mencapai tahap Dodi. Mendengarkan ucapan dari Sukun itu membuat raut wajah dari Guyuan, Lei Ying, Yang Jin, dan juga yang lainnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara Lei Ying kali ini berkomentar, jangan bilang bahwa kita hanya akan melihat Hun Tiandi menyelesaikan langkah terakhir. Guyuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, formasi sudah terbentuk. Hanya energi yang berkumpul di dalam awan darah saja sudah memberikan kita banyak tekanan, dan kita kemungkinan tidak akan pernah bisa memberikan serangan terhadap Hun Tiandi saat ini. Yang Jin menarik nafas dalam-dalam dan dia pun berkomentar, area di sekitar aliansi juga telah dipenuhi dengan konflik. Para faksi dan juga sekte-sekte itu telah datang untuk mencari perlindungan, dan mereka mulai bertarung satu sama lain untuk bisa menempati posisi yang aman. Mendengarkan ucapan dari Yang Jin, Lei Ying langsung marah. Orang-orang itu dasar sampah tidak berguna. Saat kita bertarung dengan Clan Hun, mereka memilih untuk diam saja. Dan sekarang ketika menghadapi bahaya yang besar, mereka benar-benar berani datang untuk mencari perlindungan. Guyuan hanya menjawabnya, kita untuk saat ini tidak perlu terlalu pesimis, karena kita masih memiliki satu harapan. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Semoga saja Shoyen berhasil menyelesaikan warisan dari Dewa Kuno Tose, dan itu merupakan satu-satunya cara bagi kita untuk bisa membalikan keadaan. Jika tidak, maka seluruh dataran tengah ini akan benar-benar selesai. Untuk saat ini, aku hanya percaya bahwa Shoyen akan sekali lagi menunjukkan sebuah keajaiban. Ucapan dari Guyuan itu membuat banyak orang di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, Shoyen adalah harapan terakhir. Waktu pun terus berlalu, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan,
awan darah yang ada di langit menjadi semakin menakutkan. Dan di saat yang sama, hal itu juga telah menebal. Peningkatan jumlah dari cahaya merah yang telah menyapu langit sekarang telah mengubah targetnya, yaitu aliansi rumah langit. Karena di tempat ini ada banyak faksi dan juga sekte yang telah berkumpul. Namun untungnya, penghalang pertahanan yang dibuat oleh aliansi rumah langit itu mampu menghadapi kekuatan erosi dari cahaya yang dipancarkan oleh formasi buatan Hun Tiandi. Semua orang yang berada di dalam tempat ini sebenarnya panik. Jika sampai penghalang pertahanan milik aliansi rumah langit ini hancur, maka tubuh mereka semua yang berada di dalamnya hanya akan diubah menjadi tumpukan mayat. Ketakutan yang luar biasa benar-benar telah memenuhi hati dari setiap orang. Dan selama setengah tahun ini tidak ada satupun pertempuran besar yang terjadi. Namun bau darah yang cukup menyengat telah menyelimuti seluruh dataran tengah. Bahkan hingga detik ini juga tidak ada satupun ahli dari klan Hun yang telah muncul. Bahkan Hun Tiandi juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera terbangun. Tepat pada bulan ke-7, formasi yang telah menutupi seluruh dataran tengah akhirnya menunjukkan beberapa riak. Lautan darah pun bergejolak. Pusaran air kini telah muncul di lautan darah tersebut, dan setelahnya teratai berwarna merah perlahan naik dari dalam lautan darah. Di atasnya ada sosok dari Hun Tiandi yang rambutnya saat ini telah berubah menjadi warna merah. Hun Tiandi secara perlahan membuka matanya, kemudian dia mengatakan, kekuatan yang akan membuat semua orang mabuk. Ruang yang berada di belakang dari Hun Tiandi tiba-tiba saja menjadi terdistorsi, dan kemudian api pelahap ketiadaan pun kini telah muncul. Dia memberikan laporan pada Hun Tiandi. Warga keturunan dari klan Ling, klan Xi, klan Yao, mereka semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah. 60 hingga 70% warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan. Hal itu menyebabkan banyak ketidakpuasan di dalam hati orang-orang dari klan Hun. Hun Tiandi segera tertawa. Kemudian dia melihat dengan cara yang cukup aneh pada api pelahap ketiadaan. Dilihat seperti itu, api pelahap ketiadaan pun bertanya, kenapa kau melihatku dengan cara seperti ini? Hun Tiandi hanya tertawa sambil berkata, sepertinya ada sesuatu yang telah bercampur dengan energi di dalam lautan darah. Wajah dari api pelahap ketiadaan dalam sekejap saja langsung memucat setelah mendengarkan ucapan dari Hun Tiandi. Sementara Hun Tiandi hanya bisa tersenyum. Tangannya tiba-tiba diulurkan ke arah lautan darah. Segera setelah itu, lautan darah ini pun mulai bergejolak. Jejak api yang berwarna hitam segera ditarik dari dalamnya dan telah muncul di telapak tangan dari Hun Tiandi. Dia melihat pada api pelahap tiadaan sambil mengatakan, jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuhku, maka benih dari api pelahap tiadaan sebenarnya juga akan ditanamkan. Sepertinya kau tidak setia padaku. Sebuah kemarahan pun langsung muncul di raut wajah dari api pelahap tiadaan. Dia kemudian berteriak, kau yang telah memaksaku untuk melakukan semua ini. Kedua tangan dari api pelahap tiadaan diulurkan pada lautan darah di bawahnya, dan tiba-tiba saja hal itu menimbulkan sebuah fluktuasi. Api-api hitam segera muncul dari dalamnya yang kemudian menyebar untuk memberikan serangan ke arah Hun Tiandi. Melihat apa yang dilakukan oleh api pelahap tiadaan membuat Hun Tiandi hanya tertawa. Lalu dia mengatakan, sepertinya kau secara diam-diam sudah merencanakan hal ini selama bertahun-tahun. Para tetua itu sebenarnya juga telah tanpa sadar dikendalikan oleh dirimu. Api pelahap tiadaan hanya menimpali. Lupakan saja orang-orang tua. Bahkan sebagian besar anggota dari klan Hun sudah memiliki segel garis keturunan yang aku tanamkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bersiap? Hanya dengan satu pikiranku, maka klan Hun milikmu akan menderita kerugian yang serius. Awalnya aku tidak ingin melakukan hal seperti ini, namun sebenarnya kau berencana untuk membunuh diriku. Dan kau tidak bisa menyalahkanku jika aku bertindak lebih dulu. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, menderita kerugian serius.
selama ada diriku, maka Klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian apapun. Dirimu saat ini juga bisa melupakan untuk bertarung melawanku. Karena itu, hanyalah tindakan bunuh diri. Hun Tiandi langsung melebarkan mulutnya dan kekuatan hisap yang luar biasa sekarang telah dikeluarkan. Formasi hitam yang ada di langit dalam sekejap saja langsung bergejolak dan kemudian diserap masuk ke dalam mulut dari Hun Tiandi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, aura di dalam tubuh Hun Tiandi sekarang telah menjadi sangat menakutkan. Bahkan lautan darah yang berada di bawahnya pun langsung bergejolak. Gelombang-gelombang raksasa kini telah naik. Detik berikutnya, para tetua dari Klan Hun telah langsung dibungkus oleh gelombang darah. Tubuh mereka dalam sekejap langsung dihancurkan dan diubah menjadi genangan darah yang langsung bercampur dengan lautan darah di bawahnya. Bahkan para ahli dari Klan Hun tidak memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri dan juga bereaksi karena dihancurkan oleh Hun Tiandi. Melihat hal seperti ini, api pelahap tiadaan pun cukup terkejut dan dia kemudian berkata, apakah sebenarnya kau telah berada di tahap Dodi? Hun Tiandi hanya tersenyum dan diam jawabnya, sebenarnya aku sudah berhasil setengah bulan yang lalu dan aku hanya menunggu dirimu untuk memberikan selamat pada diriku karena berhasil menjadi Dodi pertama di dunia yang muncul setelah 10.000 tahun lamanya. Tolong berikan esensi dari api pelahap tiadaan milikmu padaku saat ini. Api pelahap tiadaan pun langsung berteriak dengan marah, Hun Tiandi, nyawa anggota Klan Hun milikmu bisa kuambil hanya dengan satu pemikiran. Jangan salahkan aku jika aku dengan kejam melakukan hal ini apabila kau berani menyerangku. Hun Tiandi terdiam sejenak. Namun detik berikutnya dia tersenyum dengan cara yang cukup aneh sambil berkata, kau telah bersama dengan diriku dalam jangka waktu yang sangat lama. Jangan bilang bahwa kau tidak mengetahui karakterku. Kemarilah dan jangan melakukan perlawanan. Mendengar ucapan dari Hun Tiandi itu membuat api pelahap tiadaan langsung berbalik dan berniat kabur dari dalam tempat ini. Namun Hun Tiandi segera mengulurkan tangannya dan dia kemudian mengepal ke arah api pelahap tiadaan. Hal tersebut membuat tubuh dari api pelahap tiadaan langsung meledak dan berubah menjadi api hitam yang melarikan diri ke segala arah. Melihat hal ini membuat Hun Tiandi hanya membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan kekuatan hisap. Banyak api hitam dengan cepat terserap masuk ke dalam tubuh dari Hun Tiandi. Dia segera menggosok mulutnya yang kemudian mengatakan, kekuatanmu saat ini hanya seperti semut di mataku. Setelah menyelesaikan urusan dengan api pelahap tiadaan, tatapan mata dari Hun Tiandi melihat pada aliansi rumah langit dan dia berkata, sekarang aku harus pergi dan menyelesaikan urusan dengan orang-orang yang merepotkan itu. Hun Tiandi pun berkata dengan nada suara yang bergema di seluruh tempat ini, ingatlah bahwa hari ini, hari di mana diriku Hun Tiandi telah mendapatkan gelar seorang dewa. Mendengar suara dari Hun Tiandi yang telah bergema di seluruh dataran tengah membuat raut wajah Gu Yuan, Sukun dan juga yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Mereka buru-buru mengatakan, apakah sebenarnya Hun Tiandi telah berhasil mencapai tahap Dodi? Sementara semua orang yang juga mendengar ucapan dari Hun Tiandi itu bergema di seluruh tempat ini membuat raut wajah mereka semuanya terlihat ketakutan. Pada akhirnya mereka mengetahui bahwa Hun Tiandi benar-benar mencapai tahap Dodi. Sirine peringatan pun langsung bergema membuat seluruh alam bintang dipenuhi dengan kekacauan. Dan sekarang tentara aliansi semuanya bergegas keluar dan menyebar ke segala arah untuk memberikan perlindungan. Gu Yuan, Sukun, dan juga yang lainnya pun sekarang telah muncul di barisan terdepan dari tentara aliansi. Raut wajah mereka terlihat cukup muram ketika melihat ke arah depan sana. Gu Yuan kemudian menarik nafas dalam-dalam dan dia mengatakan, aura ini benar-benar milik dari Hun Tiandi. Semua orang bersiaplah untuk melakukan pertarungan. Tentara aliansi dalam sekejap saja mengeluarkan aura yang benar-benar kuat. Sementara Yan Jin berkata dengan serius, jika kita tidak bisa menghentikannya kali ini, seluruh benua Doki kemungkinan akan dikendalikan oleh Hun Tiandi. Dan pada saat itu, semua makhluk yang ada di dalamnya mungkin akan mati. Gu Yuan hanya menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari Yan Jin. Sementara Lei Ying sekarang bertanya, apakah ada kabar dari Soyen? Gu Yuan gelengkan kepalanya, tidak.
Warisan dari Dewa Kuno Tose itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan dan kemungkinan Soyen masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Lei Ying tertawa dengan getir. Tapi kita saat ini tidak punya banyak waktu, Gu Yuan kemudian membalasnya. Bukannya aku tidak ingin memberitahu Soyen, namun kita semuanya harus menyadari bahwa Soyen merupakan satu-satunya harapan yang tersisa. Jika dia berhasil maju ke tahap Dodi, maka dia bisa melawan Hun Tiandi. Namun jika tidak, bahkan dengan kita memanggilnya, hal itu tidak berguna. Dan saat itu, kita hanya akan mengubur satu-satunya harapan yang tersisa. Mendengarkan ucapan dari Gu Yuan itu membuat Yan Xin dan juga Lei Ying menganggukkan kepalanya. Gu Yuan kembali berkata dengan nada suara yang cukup serius. Beberapa generasi muda dari 3 klan kita telah dipindahkan. Setidaknya masih ada garis keturunan kita yang tersisa. Oleh karena itu, bahkan jika kita gagal menghadapi Hun Tiandi hari ini, selama Soyen berhasil maju ke tahap Dodi, maka garis keturunan dari 3 klan kita akan tetap bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memanggil Soyen sebelum dia benar-benar keluar dengan sendirinya. Lei Ying hanya mengatupkan giginya. Dia menangkupkan 2 tangannya sambil berkata, kau benar, dalam hal ini kita akan melakukan apapun seperti apa yang kau katakan. Klan Lei milikku tidak takut mati. Bahkan jika jangkrik Hun Tiandi itu benar-benar menjadi seorang elit Dodi, maka klan Lei milikku masih akan berani melawannya. Gu Yuan hanya bisa tersenyum dengan puas melihat keberanian dari Lei Ying. Keheningan di seluruh tempat ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya 1 jam kemudian ada sebuah riak yang telah muncul di awan berdarah. Secara perlahan, awan berdarah itu pun mulai terbelah. Sosok-sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam telah berdiri di langit. Karena itu, merupakan pasukan dari klan Hun. Melihat pemandangan seperti ini, membuat raut wajah banyak orang menjadi sangat pucat. Yang kemudian mereka secara serempak berkata, apakah pada akhirnya klan Hun telah mengepung kita? Tentara klan Hun yang telah berdiri di langit hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun. Mereka hanya melihat tajam pada barisan-barisan manusia yang berada di bawah sana. Tidak lama kemudian, cahaya merah melintas. Hal itu berubah menjadi teratai merah darah yang dipenuhi dengan aura kejam. Di atas teratai itu ada sosok dari Hun Tiandi yang rambutnya berwarna merah. Aura di dalam tubuhnya dipenuhi dengan kekejaman yang luar biasa. Gu Yuan ketika melihat Hun Tiandi, raut wajahnya berubah menjadi cukup muram, yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya itu memang Hun Tiandi. Penampilannya sudah berubah, bahkan auranya juga menakutkan. Sementara Hun Tiandi yang duduk di teratai berwarna merah, dia melihat pada Gu Yuan sambil berkata, Gu Yuan, kau telah kalah. Mendengar hal itu, Gu Yuan pun juga langsung berteriak, Hun Tiandi, klan kuno kita telah lama mengadakan perjanjian bahwa kita tidak akan pernah menyakiti orang biasa. Tindakan yang kau lakukan itu sangat pantas untuk dibalas dengan cukup kejam. Hun Tiandi hanya tertawa. Dia segera berdiri di atas teratai merahnya sambil melihat Gu Yuan. Hun Tiandi pun menjawab, lelucon macam apa yang kau katakan? Diriku saat ini merupakan orang nomor 1 di dunia. Siapa yang berani menghukumku? Aturan apapun tidak berlaku bagi mereka yang kuat. Mulai hari ini dan juga seterusnya, seluruh benua Dogi akan menjadi milik dari Hun Tiandi. Aku adalah pemenang terakhir dari perang ini. Hun Tiandi mengulurkan tangannya, kemudian dia mengepal dengan cukup santai. Hal ini dia lakukan sambil mengatakan, Gu Yuan, mengingat kau pernah menjadi lawan yang bisa menandingi diriku, maka hari ini aku akan mengizinkanmu menyaksikan apa yang disebut dengan kekuatan Dodi. Hujan darah langsung muncul di langit dan kemudian menghantam energi pertahanan yang dibuat oleh para eselon atas di aliansi Rumah Langit. Hanya dalam sekejap saja, energi pertahanan itu pun hancur lebur. Ekspresi dari Gu Yuan, Sukun, dan juga yang lainnya telah berubah menjadi sangat jelek karena pertahanan yang telah mereka buat bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Kekuatan Hun Tiandi membuat Gu Yuan, Sukun, dan juga yang lainnya pun ketakutan. Tiba-tiba saja tubuh dari Gu Yuan melayang ke arah langit dan dia berteriak dengan keras. Semuanya bentuk formasi Dog yang cukup agung dikeluarkan dari dalam tubuh tentara aliansi. Sementara tangan dari Gu Yuan juga membentuk sebuah segel dan dia mengatakan, bentuk cermin Gudi. Dalam waktu yang cukup singkat,
energi itu pun berubah menjadi cermin raksasa. Guyuan meludahkan esensi darah pada cermin raksasa itu dan dia akan melepaskan serangan terkuat dari cermin ini. Pada akhirnya, bola cahaya raksasa telah langsung melesat ke arah Hun Tiandi. Melihat serangan seperti ini, membuat Hun Tiandi hanya bisa tersenyum. Jarinya diulurkan ke arah depan dan kemudian dia memberikan tekanan dengan cukup lembut. Pada akhirnya, cermin raksasa yang diciptakan oleh Guyuan dalam sekejap saja dihancurkan. Hal itu meledak dengan keras dan menyebarkan riak energi yang sangat menakutkan ke seluruh tempat ini. Hun Tiandi hanya melihat ekspresi jelek dari seorang Guyuan. Dia tersenyum sambil berkata, "Guyuan, aku adalah pemenang terakhir dari segalanya." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hun Tiandi akan benar-benar melenyapkan kelompok dari Guyuan? Dan kenapa Soyen hingga detik ini belum keluar juga dari retreatnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.